cara mendapatkannya harus dengan talaki, tidak boleh saya pakai lughatnya ini terus saya karang-karang sendiri sesuai dengan kaidah lughat ini, lughat Bani Tamim. Kamu ngerti kaidah-kaidah lughat Bani Tamim, terus kamu ngarang-ngarang atau kamu implementasikan sendiri, ya itu tidak boleh. Karena cara bacanya pun nanti harus talaki. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Bayanul ahruf as-sab'ah fil hadits an-nabawi. Pertama beliau menjelaskan hadisnya dulu. Karena sumber utama dari sab'atu ahruf itu hadis. Walamma anna sabila darsi hadzal mawdu' huwa an-naql ats-tsabit as-sahih min alladhi la yantiqu 'anil hawa wa la majala lil-ra'yi wal-ijtihad fihi illa li husnil fahmi wat-tarjih bain al-ara' bi ta'arruf as-shawab min al-khata' fa inna nuqaddimu nukhbatan min al-ahadits ats-tsabitah tulqi lana ad-daw' ala hadzal mawdi' fi ma yali. Ya, karena cara memahami bab ini ya satu-satunya jalan cuman dari hadis Nabi, maka kita harus menjelaskan ini bukan sesuatu yang ijtihadi. Membaca Quran semacam ini bukan ijtihadi masalahnya, harus pakai riwayat. Nah, maka kita perlu sebutkan dulu riwayat-riwayat yang membahas mengenai sab'atu ahruf. Pertama, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Hisham bin Hakim yaqra'u surat Al-Furqan fi haiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastami'tu liqira'atihi fa idza huwa yaqra'u ala hurufin katsirah lam yuqri'niha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Sayyidina Umar mendengar Hisham bin Hakim membaca surat Al-Furqan, di mana ia membaca surat itu dengan bacaan yang tidak seperti Nabi ajarkan kepada Sayyidina Umar. Faqittu usawiruhu fi shalah fatasabbartu hatta sallama. Saya sudah hampir tak pukul orang itu ketika sholat, tapi tak sabar-sabarkan sampai dia salam. Falabaitu birida, tak tarik ridaknya. Faqultu man uqri'aka hadza as-surah allati sami'tuka taqra. Dari mana? Siapa yang membacakan kamu surat ini yang barusan saya dengar itu tadi, yang saya dengar kamu baca itu tadi? Qala aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bacakan saya Rasulullah. Faqultu kadzabta, bohong kamu. Aqra'aniha ala ghairi ma qara'ta. Nabi itu membacakan kepada saya enggak sama seperti yang kamu baca. Fangtolak tubi aku tuhu ila ayat tak geret. Ayo kita sowan sama Nabi. Faqultu inni sami'tu hadza yaqra'u surat Al-Furqan ala hurufin lam tuqri'niha. Disampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, orang ini baca surat Al-Furqan tidak seperti yang dulu engkau ajarkan ke saya. Faqala arsilhu. Mar, lepaskan dia. Jangan ditarik-tarik gitu, lepaskan dulu. Iqra ya Hisham. Ayo coba Hisham baca bacaanmu itu. Faqara al-qira'ah allati sami'tuhu. Dibaca sama Hisham seperti yang saya dengar waktu itu. Faqala Rasulullah SAW kadzalika unzilat loh. Memang kayak gitu Quran itu diturunkan. Tsumma qala Rasulullah SAW iqra ya Umar. Coba Umar kamu baca. Faqara'tu allati aqra'ani. Maka aku bacakan sebagaimana dulu Nabi pernah membacakan kepadaku. Faqala kadzalika unzilat. Loh gitu juga Quran itu diturunkan. Terus Nabi bersabda, "Inna hadzal Quran unzilat ala sab'ati ahruf faqra'u ma tayassara min." Quran itu diturunkan dengan 7 huruf, maka bacalah sesuai dengan yang kamu mudah membacanya. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala kuntu fil masjid fadakhala rajulun yusalli faqara qira'atan ankartuha alaihi. Mirip-mirip kejadiannya. Tsumma dakhala akhar faqara qira'atan siwa qira'ata sahibi falamma qadayna as-shalah dakhalna jami'an ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu inna hadza qara'a qira'atan ankartu alaihi wa dakhala akhar faqara siwa qira'ata sahibihi fa amarahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa hassana an-nabi sallallahu alaihi wasallam sya'nahuma. Seringkasnya ada dua orang bacanya beda-beda, terus akhirnya disowankan kepada Nabi, dua-duanya disuruh baca dan Nabi membenarkan keduanya. Hassana fa hassana an-nabi sya'nahuma. Dianggap yes bener kabeh wi. Fasaqata fi nafsi minat takdzib wala id kuntu fil jasus. Aku kayak ngerasa kok gini ya, kok kayak aneh ya. Falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qad ghasyani daraba fi sadri fafittu araqa. Ketika Nabi melihat wajahku, kok Nabi kayaknya ngerti, aku ini kayaknya ragu nih, mulai ada syak. Akhirnya dadaku dipukul sama Nabi, fafittu araqa, sampai aku berkeringat. Wa ka'anni anzuru ila Allah azza wa jalla faraqa. Seolah-olah aku melihat aku berpisah dengan Allah nih. Faqala li ya Ubay arsil ilayya an aqra al-Qur'an ala harfin. Arsala ilayya ya Ubay arsala ilayya an uqri al-Qur'an ala harfin faradattu ilaihi an huwina ala ummatina. Terus dijelaskan sama Nabi, wahai Ubay, itu malaikat Jibril itu diutus kepadaku untuk membacakan Al-Qur'an dengan satu huruf saja. Faradattu ilaihi, terus aku minta kepada dia untuk kembali an uhawina ala ummati, agar dimudahkan untuk umatku ini, jangan cuma satu huruf saja. Faradta ilayya thaniyah uqri'ahu ala harfain atau aqra'uhu ala harfain. Kemudian dia kembali lagi yang kedua kalinya, dibacakan dibolehkan 2 huruf. Faradatu ilayya an huwina ala ummati faradta ilayya tsalitsah iqra'uhu ala sab'ati ahruf. Nah, sampai yang ketiga langsung dikasih 7 huruf. Falaka bikulli riddatin raddatuha mas'alatan tas'alaniha. Seringkasnya setiap kali permohonan Nabi itu, permohonan Nabi minta untuk tambah dikabulkan.
Faqultu Allahumma ighfir li ummati. Terus Nabi doa, ya Allah ampunlah umatku, Allahumma ighfir li ummati. Wa akhirtu tsalitsah li yaumin yarghabu ilayya al-khalqu kulluhum hatta Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Nabi doa kepada umatnya 2 kali, Allahumma ighfir li ummati, Allahumma ighfir li ummati. Dan doa Nabi yang ketiga, kata Nabi, ini doa yang pasti diijabahi oleh Allah, tapi tidak aku ucapkan doa ini karena nanti doa yang ketiga ini akan aku ucapkan di akhirat atau di padang mahsyar, di hari di mana semua makhluk rebutan pengen dapat doaku ini, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di para nabi itu dikasih satu doa yang doanya pasti mustajab. Dan semua nabi sudah pakai doa ini. Jadi kira-kira apa ya? Kartu asnya. Nah, itu. Jadi kartu asnya. Ini kalau sudah pernah dipakai, sudah nanti di akhirat nggak kepake. Nah, para nabi sudah pakai semua. Nabi Nuh pernah doa, Allahumma la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Itu sudah dipakai. Nabi siapa lagi? Semua nabi sudah dipakai. Nah, Nabi Muhammad yang belum dipakai. Dan doa ini nanti yang diharapkan oleh semua makhluk, termasuk para nabi sekalipun. Wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu aidan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana inda adati bani Ghaffar faqala fa'atahu Jibril alaihi salam faqala inna Allah ya'muruka an taqra'a ummatakal Qur'an ala harfin faqala as'alullah mu'afatihi wa maghfiratahu wa inna ummati la tutiqu dhalik thumma atahu thaniyah faqala inna Allah ya'muruka an taqra'a ummatakal Qur'an ala harfin faqala as'alullah mu'afatihi wa maghfiratahu wa inna ummati la tutiqu dhalik thumma ja'u thalithah faqala inna Allah ya'muruka an taqra'a ummatakal Qur'an ala thalathati ahruf faqala as'alullah mu'afatihi wa maghfiratahu wa inna ummati la tutiqu dhalik thumma ja'ahu ar-rabi'ah faqala inna Allah ya'muruka an taqra'a ummatakal Qur'an ala sab'ati ahruf fa ayyuma harfin qara'u alaihi faqad asabu. Ini yang mirip-mirip kayak tadi. Akhrajahu Muslim. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqra'ani Jibril ala harfin falam azal astazitu. Pertama-tama malaikat Jibril membacakan cuma 1 huruf saja. Terus aku selalu minta tambah. Wa yaziduni hatta intaha ila sab'ati ahruf muttafaqun alaih. Wali Muslim ani bin Syihab qala balaghani anna tilka sab'al ahruf innama hiya fil amri alladhi yakunu wahidan la yakhtalifu fi halal wala haram. Di kata Ibnu Syihab, beliau mengatakan bahwa ahruf sab'ah itu hanya berkaitan dengan sebetulnya maknanya satu saja. Huruf sab'ah itu, Quran itu walaupun kamu baca dengan berbeda-beda cara bacanya, tapi secara makna satu, tidak berbeda urusan halal haramnya. Jadi artinya perbedaan membaca qiraah itu tidak kemudian membedakan urusan halal haram. Bukan berarti terus kalau saya membaca qiraahnya Imam Ibnu Katsir terus yang satu lagi baca qiraahnya Imam Nafi', bukan berarti terus yang Imam Nafi' babi jadi halal, ya enggak gitu. Yang Imam Ibnu Katsir zina jadi halal, enggak gitu juga. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu fi qissati ikhtilafi ma'a ba'd as-sahabah fil qira'ah wa annahu raja'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'indahu Ali bin Abi Thalib faqala Ali radhiyallahu an inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukum an taqra'u kama 'ullimtum. Nah, ini kuncinya di sini. Jadi ketika terjadi khilaf di antara para sahabat mengenai qiraah, maka Sayyidina Ali mengatakan, "Wis, gini aja. Nabi itu dulu ngajari kalian gimana, itu yang kalian baca." Waktu dulu kalian talaki sama Nabi itu, Nabi ngajari membacakan Quran sama kalian dan kalian hafalkan terus kalian bacakan. Lah itu yang kalian baca wis. Nah, nggak usah debat menyalah-nyalahkan yang lain, kira-kira begitu. Akhrajahul Hakim fil Mustadrak wa Ahmad wa Tabari wa Ibnu Hibban. Dalalatu hadzal ahadits ala usulil maudhu'. Nah, ini hadis-hadis yang sudah kita baca tadi ini menunjukkan beberapa makna. Dalat hadzal ahadits ala jumlati qawaid hammah. Ada beberapa kaidah penting yang bisa kita simpulkan dari hadis ini. Yang pertama, thubutut tawsi'ah fi inzalil Qur'an ala sab'ati ahruf thubutan qati'an. Bahwa kebolehan kelonggaran bacaan Quran atas 7 huruf ini merupakan sesuatu yang thabit qati', pasti, jelas. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Nadhran li sihhati asanidil ahadits al-waridah fil qadiyah shihhatan hazimah. Karena kita lihat hadisnya semuanya sahih semua. Bal innal hadits balagha darajat tawatur alladzi yufidul yakin. Bahkan hadis ini kalau kita kumpulkan ya bisa jadi mutawatir. Likathrati asanidi wa ruwatihi, karena banyak sekali sanadnya, perawinya minas sahabah faman ba'dahum, dan orang-orang setelah sahabat. Itu yang pertama. Jadi kita harus yakin bahwa yang namanya Quran itu bisa dibaca dengan sab'atu ahruf. Urusan nanti sab'atu ahrufnya kayak apa itu urusan lain. Tapi kita harus pahami bahwa Quran itu tidak cuma dibaca dengan satu cara baca. Yang kedua, innal qiraah bi ayyi harfin min hadhil ahruf yalzamu fiha ittiba'ut talaqi anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa
membaca satu model bacaan dari 7 huruf ini itu harus talaki, yang talakinya itu dari guru ke guru ke guru sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Tidak boleh baca-baca seenaknya sendiri. Wa awwalu ma yadullu ala dzalik hadza ta'bir unzila alladhi tawatarat bil ahadits fa inna yadullu ala annahu nuzila bihi al-wahy. Jadi kata-kata unzila dalam hadis itu menunjukkan bahwa yang namanya seluruh qiraah itu atau seluruh model bacaan 7 huruf itu diturunkan lewat wahyu. Wa yadullu ala dzalika aidan dalail katsirah fi nususil ahadits mimma yadullu ala anna al-mi'yara fi qabulil harf awratihi laisa huwa adamu ilfatihi minas sami' wala kaunihi lahjatan ghayra ma'lufatin lahu innamal asasu fil mawdu'i kullihi huwa as-sama'u wat talaqqi an Rasulillah SAW aw adam talaqqi anhu. Jadi ringkasnya yang kita jadikan sebagai pedoman, ini riwayat yang ditolak, ini cara baca yang diterima, ini yang ditolak dan seterusnya, itu bukan karena kok aneh ya didengar di kuping ya, kok secara lahjah kok kayaknya saya asing ya lahjahnya. Enggak begitu. Ukuran diterima atau tidaknya itu kamu punya sanad ke Nabi nggak? Ada talakinya nggak? Ada nggak riwayat yang jelas sampai ke Nabi yang mutawatir? Gitu. Mimma yadullu ala butlani tafwidil qira'ah lil qari' bimaqtaruhu min tilqa'i nafsi. Jadi ini menunjukkan nggak boleh orang itu bebas memilih mau pembaca memilih pakai cara baca apa aja. Itu keliru. Nggak begitu maksudnya. Anna dzalika yu'addi ila dhabi i'jazil Qur'an wa ta'ridi li yubaddala. Karena yang demikian itu bisa membuat hilangnya i'jaz Al-Qur'an dan bisa-bisa Quran itu ya dirubah-rubah, cara bacanya diawur-awur sendiri, pakai lughatnya masing-masing. Wa dzalika khilafu qouli ta'ala, ini bertentangan dengan firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra inna lahu lahafizun. Thumma inna taghyira tabdil bi muratif aw bi ghairi muratif marfudun bi qouli ta'ala fi surati Yunus wa qala alladziina la yarjuna liqa'ana ati bi Qur'an ghairi hadza aw baddilah. Enggak boleh juga kita merubah-rubah huruf-huruf Al-Quran. Jadi maksudnya sab'ah atau huruf itu bukan berarti satu huruf bisa dirubah ke 7 huruf yang muratif, bukan begitu maksudnya. Misalnya waqala alladzina, misalnya waqala kan, waqala alladzina la yarjuna liqa'ana. Qala itu muratifnya ada berapa? Qala, haka, apalagi? Apa? Qala, haka, terus apa? Hah? Kok mengucapkan itu apa? Muratifnya, hah? Natoko, ayo. Enggak boleh kamu ganti. Wa qala alladziina la yarjuna wa nataqal ladziina la yarjuna, enggak boleh. Lu kan sab'atu huruf, maksudnya sab'atu huruf enggak gitu, betul. Dan ini bisa gawat, bisa menghilangkan i'jaz Al-Qur'an. Karena huruf-huruf dalam Quran ini tsabata bit tawatur pertama, yang kedua ada sisi i'jaznya bagi orang yang paham. Fa in kana hadza laisa min haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kaifa yusawwigu dzalik fi haqqi ahadin nas. Bahkan Nabi sendiri enggak boleh ngerubah-rubah apa? Enggak boleh ngerubah-rubah huruf yang ada dalam Quran. Lah kalau Nabi aja enggak boleh, apalagi kita? Tambah enggak boleh. Waladza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis as-sabiq hakadza unzilat. Makanya Nabi ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ini kok bacanya gini? Ini kok bacanya gini?" Nabi jawabannya selalu apa? Hakadza unzilat. Ya memang kayak gitu, diturunkannya sama saya. Malaikat Jibril ngajarnya sama saya emang kayak gitu loh. Jadi memang sejak awal itu pakai riwayat. 3. Tathbutu ibaratul ahadits al-mufassalah al-waridah fil ahruf as-sab'ah aslan hamman yajibu alla yaghiba ala balil bahith fi tafsir al-ahruf as-sab'ah wa anna wujun fi atail al-fat faqat ay kayfiyatun fil qira'at wajud dalalah ala dhalik anna al-khilaf baina sahabah fil qira'ah innama waqa'a hawla qira'atil al-fat wa lam yakun ikhtilafan fi tafsir ma'ani. Jadi kita nggak boleh juga mengatakan bahwa perbedaan 7 huruf ini bisa membuat tafsirnya beda-beda. Loh, enggak begitu. Karena perselisihan di kalangan para sahabat itu bukan soal tafsirnya, tapi perselisihan soal bagaimana cara membacanya. Bagaimana cara mengucapkan lafaz itu, bukan bagaimana tafsirnya. Makanya kalau kamu lihat Sayyidina Umar, beliau mengatakan apa coba? Walam yakun ikhtilafan fi tafsiril ma'ani. Ungzur ila qauli Umar bin Khattab. Coba kamu lihat kata-katanya Sayyidina Umar ketika beliau menentang bacaannya Hisham bin Hakam itu. Beliau mengatakan apa? Fa idza huwa yaqra' ala hurufin katsirah lam yaqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menggunakan banyak model huruf yang tidak pernah dibacakan kepada saya. Hakadza sa'il ibarat tusyiru ila anna al-qadhiyah kanat taduru haula kaifiyatil qira'atil alfat. Jadi semua hadis-hadis itu menunjukkan bahwa perbedaannya hanya dari sisi perbedaan cara membaca, bukan tafsirnya. La tafsirul ma'ani, bukan perbedaan tafsir. Al-ahruf as-sab'ah wal qira'at as-sab'nani.
Al-ahruf as-sab'ah dan qiraah sab'ah itu beda. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Dalatna an-nususu allati tarasnaha wa mahasna dalalatuha ala anna al-murada bil ahruf as-sab'ah sab'u lughatin nazala bil Qur'an wa nawattu an nunabbiha bi anna al-ahruf as-sab'ah laysat hiyal qiraah as-sab' laysat hiyal qiraat as-sab' al-masyhurah. Yang telah kita baca tadi, nas-nas yang telah kita baca dan kita pelajari ini menunjukkan bahwa ahruf sab'ah itu adalah 7 lughat yang Allah turunkan bersamaan dengan diturunkannya Al-Quran, cara baca Quran. Dan kita harus tahu bahwa 7 lughat ini bukan 7 qiraah sab'ah. Bukan qiraah sab'ah masyhur yang udah dicetak itu, bukan. Allati yadhunnu katsirun min amatin nas, karena banyak sekali orang-orang awam menyangka annaha al-ahruf as-sab'ah. Qiraah sab'ah itu adalah al-ahruf as-sab'ah wa huwa khata'un 'azimun, itu keliru jelas. Nasyi'un 'anil khalti wa 'adami tamyiz bainal ahruf as-sab'ah wal qiraat. Dia kelirunya ya karena dia nggak bisa membedakan antara ahruf sab'ah dengan qiraat. Kenapa kok bisa begitu? Wa hadzal qiraat as-sab' innama urifat washtaharat fil qarni rabi'. Bayangkan, qiraah sab'ah itu baru muncul di abad keempat, tahun 300-an. Ala yadil Imam Al-Muqri Ibnu Mujahid. Yang pertama kali mengkodifikasi qiraah sab'ah itu Imam Mujahid. Alladzi ijtahada fi ta'lifi kitabin fil qiraat, di mana beliau beristihad untuk menulis satu kitab qiraah. Fattafaqalahu an ja'at hadhihi sab'ah muwafaqatan li 'adadil ahruf. Jadi begini. Di zaman Syekh Ibnu Mujahid itu ada banyak sekali orang membaca qiraah. Ada ratusan, barangkali ribuan. Dan banyak diantaranya yang syadz, yang nggak punya sanad sampai ke Nabi. Akhirnya muncul keresahan di kalangan para ulama, antara lain Syekh Ibnu Mujahid, sehingga beliau kemudian berpikir bagaimana cara supaya orang itu hanya membaca qiraah dengan bacaan-bacaan qiraah yang jelas sanadnya mutawatir. Harus mutawatir. Harus punya sanad dan mutawatir. Akhirnya sama beliau beliau melakukan semacam istiqra begitu. Beliau teliti qiraah yang tidak punya sanad, tidak dianggap syadz begitu. Sehingga qiraah yang bisa beliau kumpulkan saat itu hanya 7 dari ratusan atau bahkan ribuan. Entah beliau sudah semuanya atau belum, Allah alam, saya tidak tahu. Tapi yang jelas sesuai dengan ijtihad beliau, yang sah disebut sebagai qiraah yang mutawatir itu tuh 7. Lah kebetulan kok bertepatan dengan hadis Nabi al-ahruf as-sab'ah. Bukan berarti ahruf sab'ah itu qiraah sab'ah. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Falau kanatil ahruf as-sab'ah yal qiraat as-sab' lakana ma'na dzalika ayyakuna fahmu ahadisil ahruf as-sab'ah balil amal biya aidan mutawaqqifan hatta ya'ti bil mujahid wa yukhrijuha linnas. Jadi, kalau kamu memaknai ahruf sab'ah itu adalah qiraat sab'ah, berarti artinya Nabi saat itu belum paham qiraat ahruf sab'ah itu gimana, sahabat belum paham ahruf sab'ah itu gimana, sampai datang Syekh Ibnu Mujahid yang kemudian bisa menjelaskan dengan cermat, dengan komprehensif bahwa ahruf sab'ah itu gimana setelah beliau membuat kitab qiraah sab'ah. Lah itu keliru jelas, ngawur itu. Waqad katsura tambilul ulama fi mukhtalafil usur ala tafriq bainal qiraat as-sab' wal ahruf as-sab'ah wa tahdhir minal khalti bainahuma. Banyak ulama yang sudah memberi tambih peringatan bahwa ini beda nih. Jangan disama-samakan antara qiraah sab'ah dengan ahruf sab'ah. Ma hiya haqiqatul ahruf. Kalau gitu hakikatnya ahruf sab'ah itu apa? Idza bahathna ba'da hadzan haqiqatil ahruf as-sab'ah bi diqqatin najid amamana madzahib tajtahid fi tafsir murad bi hadhil ahruf. Ya, yang jelas tentu saja ada khilaf, tapi khilafnya itu berpusar pada 2 mazhab penting, mazhab besar. Wa tuhawilu tabyin al-ikhtilaf fi kayfiyati ada'il al-fadhil Qur'an 'ala al-awjuh as-sab'ah allati nazal bil Qur'an. Mereka semua berusaha untuk menjelaskan apa itu maksudnya ahruf sab'ah yang di mana itu digunakan untuk menjelaskan bagaimana Quran itu turun dengan ahruf sab'ah. Wal'alla hadzal khilaf ay yakuna mustaghriban ma'a ittifaqi ashabi hadzal manhaj ala anna al-murad bil ahruf as-sab'ah sab'atu awjuh fi qira'atil Quran wa qad hadana al-bahth ila ma'rifati sabab hadzal ikhtilaf wa ikhtilafu at-tariqah allati tusilu ila tahdid hadzal ahruf. Ringkasnya dari kajian-kajian yang sudah beliau buat, Syekh Nuruddin yang terbuat, beliau sampai pada kesimpulan bahwa ahruf sab'ah itu adalah ikhtilafut thariqah, perbedaan cara, allati tusilu ila tahdidil ahruf, perbedaan cara atau perbedaan jalur riwayat di mana perbedaan ini berkaitan dengan tahdidu hadhil ahruf,
memastikan huruf-huruf dalam Quran itu seperti apa, yang benar cara bacanya seperti apa. Jadi yang perlu kita tahu begini. Dulu di zaman Nabi, zaman Sayyidina Umar, Utsman, Ali, itu bahasa Arab belum ada titiknya dan belum ada harokatnya. Belum ada titiknya, belum ada harokatnya. Jadi ya kalau nulis alif lam mim dzalika kalau kita la raiba fi itu ya enggak ada titiknya, enggak ada harokatnya. Jadi antara ya, nun, ta itu ya kalau orang nggak ngerti itu ya nggak bisa bedakan. Sehingga cara bacanya harus talaki. Dengar, ini ya, nun apa ta? Ini fa, qaf, atau ini ain, ghain, ini jim, kha, ha. Nah, untuk mengetahui ini jim, khom, ha, jim, kha, ha, ta, nun, ya, dan seterusnya harus apa? Talaki. Harus talaki. Nah, ternyata ketika talaki memang riwayatnya beda-beda. Riwayatnya beda-beda. Nanti akan dijelaskan beberapa perbedaannya. Dhahaba ba'dul ulama ila istikhrajil ahruf as-sab'ah bi istiqra'i awjuhil khilaf al-waridah fi qira'atil Qur'an kulliha sahihiha wa saqimiha thumma tasnif hadhihi al-awjuh sab'ata asnaf bainama amita akharun ila iltimasil ahruf as-sab'ah fi lughatil Arab. Jadi begini, ringkasnya ada dua mazhab besar. Mazhab yang pertama mengatakan sab'atu ahruf itu adalah perbedaan model sigot-sigot dalam bahasa Arab atau kalimat-kalimat lafaz-lafaz dalam bahasa Arab. Contoh dalam membaca, misalnya juz 1 itu gimana sih? Saya lihat dulu, saya lupa soalnya. Itu Maliki Yaumiddin paling gampang. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin kan tulisannya kalau dalam bahasa Arab cuma mim, lam, dan kaf. Mimnya itu panjang atau pendek? Nah, kalau yang mengatakan mimnya panjang, Maliki Yaumiddin, itu berarti dia mengira-ngirakan bahwa sebetulnya mim ini ada alifnya, tapi alifnya dibuang litakhfif. Kalau yang mengatakan bahwa Maliki Yaumiddin bacaannya pendek, memang mereka sudah sesuai dengan tulisannya. Tulisannya nggak ada alifnya. Maliki Yaumiddin. Itu perbedaan itunya. Nah, mazhab yang pertama mengatakan perbedaan-perbedaan ini kalau kita kelompokkan, itu nanti totalnya cuma 7 aja perbedaannya. Perbedaan sighat, tasrifnya, perbedaan i'rabnya, perbedaan macam-macam. Ada 7 nanti akan dijelaskan. Ulama yang kedua, mazhab yang kedua mengatakan bahwa perbedaannya 7-nya itu bukan di situnya. 7-nya itu di 7 lughat orang Arab. Jadi ada lughat Bani Tamim, ada lughat ini, lughat itu, lughat Quraisy, macam-macam lah. Ada 7 lughatnya. Ini yang dimaksud lughat itu aksennya. Enggak, gini. Ya logat Arab. Cara orang Arab menyampaikan sesuatu. Misalnya orang Arab mengatakan apa ya? Yu'minun. Hal antum tu'minun. Sebagian orang Arab mengucapkannya hal antum tu'minun. Sebagian lagi mengatakan hal antum tu'minun. Nah, gitu loh. Amanna itu aslinya apa coba? Amanna. Amana yu'minu imanan. I'mana kan harusnya. Tapi kemudian secara tasrif kan begitu. Tapi kemudian disampaikannya imanan. Nabi itu sebagian orang Arab mengucapkannya yuk nabi. Karena paling benar itu secara tasrif nabi. Karena naba'a kan, asalnya kan naba'a. Naba'a itu orang yang naba'a itu artinya memberi kabar. Isim fa'ilnya nabiun kan begitu, orang yang memberi kabar. Jadi kalau misalnya nabiyuna jamak berarti nabiuna, kan harusnya begitu. Nabiuna. Tapi sebagian bacanya ya enggak, ini di takhfif, hamzahnya diganti, di ibdal, diganti ya. Nabiyuna langsung begitu. Nah, jadi perbedaan di situ. Itu namanya apa? Lughatnya. Berarti sama beliau terakhir di jam'u disatukan, sebetulnya dua-duanya itu sama. Bedanya cuman yang satu melihat dari sisi perbedaan lafadznya. Karena memang lughat ini nanti perbedaannya di kisaran 7 cara baca lafadznya ini. Tapi yang satu melihat dari sisi lughatnya. Di lughat ini ada ibdal juga, ada perbedaan i'rab juga dan seterusnya. Nanti akan jelaskan, wis. Kita baca dulu aja. Allahu akbar. Nah, fatakawwana bidzalika madhhabani ra'isiyani, sehingga terjadi dua madhab penting, dua madhab besar. Nadhkuru namudzajan an kullin minhuma fi ma yali. Kita sebutkan secara sebagai contoh. Al-madhhabul awal, madhab yang pertama. Madhhabus istiqra'i awjuhil khilaf fi lughatil Arab. Mereka melakukan istiqra', melakukan penelitian di berbagai perbedaan khilaf lughatnya orang Arab. Apapun nama lughat mereka, isi perbedaannya itu yang diteliti, bukan nama lughatnya.
Oke, wa fil qiraat kulliha thumma tasnifiha, dan mereka juga meneliti qiraah-qiraah yang ada, bahkan yang syad-syad pun diteliti juga. Thumma tasnifiha, terus kemudian mereka kumpulkan jadi satu, dikodifikasi. Waqad ta'aradu hadzal madzhab litanqih ala yati ansaril ladzina tataba'u alaihi wa naktafi huna bi ahammi tanqihin wa tasnifin laha fi ma nara wa huwa tasniful Imam Ar-Razi. Jadi terus setelah mereka melakukan penelitian, banyak ulama yang sepakat, akhirnya jadi satu mazhab. Di antaranya yang akan disebutkan di sini, beliau menggunakan satu penjelasan di kitabnya Imam Ar-Razi rahimahullah. Qala Abul Fadl Abdurrahman Ar-Razi, faminat ta'wilat allati yahtamiluha al-khabar wa lam yataqaddam ala nidhamihi ta'wiluhu wa anna kulla harfin min al-ahruf as-sab'ah al-munazzalah jinsun dhu naw'in min al-ikhtilaf. Nah ini, beliau dari sisi jenis perbedaannya, nauknya dan jenisnya. Bukan dari sisi nama mazhabnya sekali lagi. Nanti yang mazhab yang kedua akan membedakan itu dari sisi nama mazhabnya, mazhab lughahnya. Kalau ini dari sisi nau atau jenis perbedaannya. Sehingga yang dilihat pertama, yang pertama ikhtilafu auzanil asma. Nah, wazan-wazan kalimat-kalimat isim, minal wahid wa tathniyah wal jumu'. Jadi apakah mufrad, tasniyah atau jamak, wa tadhkir wal mubalaghah wa ghair. Apakah dia mudzakkar, muannas, pakai sigat mubalaghah atau bagaimana, wa ghairiha. Wa min amthilati, contohnya misalnya dalam membaca walladzina hum li amanatihim wa ahdim ra'un, ada yang membaca walladzina hum li amanatihim. Jadi ada yang menggunakan jamak muannas salim li amanatihim, ada yang menggunakan mufrad li amanatihim bil ifrad. Itu wazan kalimat isim atau sighat kalimat isimnya. Sighatnya mufrad, tasniyah atau jamak. Wa tsani yang kedua, ikhtilafu tasrifil af'al. Nah, tasrif fi'il-fi'ilnya. Wa ma yusnadu ilaihi, dan kalimat-kalimat isim yang diisnadkan kepada kalimat fi'il tersebut, mau itu fa'ilnya, mau itu maf'ul bihnya, dan seterusnya. Nahwu al-madhi wal mustaqbal wal amr, misalnya fi'il madhi, fi'il mudhari', mustaqbal misalnya fi'il mudhari' wal amr dan fi'il amr. Wa ayyusnita ilal mudzakkar wal muannas wal mutakallim wal mukhatab wal fa'il wal maf'ul bih. Oke, apa yang disandarkan kepadanya, baik itu kalimat isim yang muannas, mutakallim, mukhatab, fa'il, maf'ul bih. Contohnya adalah qalu rabbana ba'id baina asfarina bi sighatid du'a. Jadi kan doa kan ini. Qalu, mereka mengatakan rabbana, wahai Tuhan kami, ba'id baina asfarina. Rabbana itu kan fi'il amr. Ba'id itu juga fi'il amr juga. Rabbana, wahai Tuhan kami, rabbana itu nida, ba'id itu fi'il amr. Rabbana, wahai Tuhan kami, ba'id, tolong jauhkan kami baina asfarina bi sighatid du'a. Wa quri'a, dan ada yang membaca rabbuna ba'ada menggunakan fi'il madhi. Qalu rabbuna ba'ada baina asfarina. Jadi bukan sighat doa, jadi sighat fi'il madhi, berarti ikhbar, menjadi khobar. Atsalit yang ketiga, wujuhul i'rab, perbedaan dari sisi i'rab. Wa min amthilati, contohnya la yudharra katibu wala syahid. Ada yang quri'a bi fathir ra, la yudharra. Wa dhammiha, kadang dibaca dhammah, la yudharru. Lah kenapa kok yang satu la yudharra, yang satu la yudharru? Ya berarti beda i'rab. Kenapa beda i'rab? Tergantung memaknai lamnya. Lamnya lam apa? Kalau lamnya itu lam nahi, maka berarti dia majzum, sehingga bacanya la yudharra. Tapi kalau dia lamnya itu lam lam nafi, maka tidak majzum, tidak jazm, karena lam nafi itu bukan amil jawazim, maka fi'il mudhari'nya tetap marfu, tanda rafa'nya dhammah, la yudharru. Jadi beda i'rab. Ada yang membaca dzul arsyil majid bi raf'il majid. Dzul arsyil majid, kan kita kan dzul arsy al majida. Tapi ada yang baca majidu, dzul arsy al majidu, ada yang baca dzul arsy al majidi. Ada rafa dan jar. Arabi yang keempat, az-ziyadah wan nuqsan, tambahan dan pengurangan. Wa ma khalaqadz dzakaru wal untha. Quri'a wadz-dzakar wal untha. Jadi ada tambahan wawunya. Kemudian wal khamis yang kelima, at-taqdim wa ta'khir, pendahuluan dan pengakhiran. Contohnya fayaqtuluna wa yuqtalun. Ada yang baca fayuqtaluna wa yaqtulun. Wa mithlu waja'at sakratul mauti bil haqq wa quri'a waja'at sakratul haqqi bil maut. Perhatikan ya. Ini sekali lagi tidak semua qiraah yang beliau sebutkan di sini ini qiraah yang mutawatir. Jadi yang saya bilang tadi, ada beberapa qiraah yang syadz juga dimasukkan ke dalam sini demi untuk mengumpulkan taksimnya itu tadi. Asatis yang ke-6, al-qalb wal ibdal fi kalimatin bi ukhra. Al-qalb wal ibdal, al-qalb penggantian, pembalian dibalik. Wal ibdal. Jadi qalb itu kan, kalau qalb itu kan harokatnya yang dibalik, kalau ibdal itu diganti hurufnya. Fi kalimatin bi ukhra au harfin bi ukhra. Contohnya wangdur ilal 'idhami kaifa nunshizuha. Ada yang membaca
bizai, ada yang baca birra, nungshiruha. Ya karena emang zaman dulu hurufnya itu nggak ada harokatnya. Sampai yang ketujuh ikhtilaful lughat, tapi walaupun nggak ada harokatnya laki-laki tetap harus talaki. Karena emang kadang Nabi membaca yungshizuha, kadang juga membaca yungshiruha. Yang ketujuh ikhtilaful lughat, perbedaan lughat. Contohnya hal ataka hadithu Musa tuqra bil fathi wal imalah, ada membaca dengan fathah ataka Musa, ada yang membaca dengan imalah ate dan muse. Hal ate ka hadithu Musa. Wa ghairi dzalik min tarqiqin wa tafkhim, begitu juga nanti lughat-lughat tarqiq, tafkhim, idgham dan seterusnya. Tsumma qala Abul Fadl Ar-Razi fa hadha ta'wil mimma jama'a syawadzul qinani. Ta'wil ini juga mengumpulkan qiraah-qiraah syadz wa masyahiruha, dan qiraah-qiraah masyhur, wa manasikhuha ala muwafaqatir rasmi wa mukhalafati. Bahkan ada yang cocok dengan Rasul Utsmani, ada yang enggak cocok sama Rasul Utsmani. Ya seperti yang tadi dibalik-balik itu enggak cocok sama Rasul Utsmani itu. Wa kadzalika sairul kalam la yang fakku ikhtilafuhu min hadhil ajnas as-sab'ah al-mutanawwi'ah. Allah fa in wafaqa hadha ta'wil ma'na al-khabar ay hadithul ahruf as-sab'ah hadwan bi hadwin faqad asaba man akhadha bihi wa in lam yuwafiqhu fala syakka fi dukhuli ma'na al-khabar tahta hadhil wujuh wa in lam yakun murattaban alaihi. Jadi beliau juga agak-agak ngeper. Kalaupun yang saya tujuh yang saya sebutkan ini keliru, seenggak-enggaknya gimana? Kalau memang benar ya berarti inilah tujuh yang dimaksud oleh sabda Nabi ahruf as-sab'ah. Tapi kalau ternyata keliru ya seenggak-enggaknya mesti salah satu dari ahruf sab'ah atau beberapa dari ahruf sab'ah, meskipun nggak semuanya, itu mesti masuk dalam pembagian saya. Walaupun urutannya tidak seperti yang saya sebutkan, gitu kira-kira, kata beliau. Nah, itu madzhab yang pertama. Al-madzhabu tsani, madzhab yang kedua. Berarti sab'atu ahruf itu hanya dalam beberapa ayat saja. Enggak semua mulai alif lam mim sampai anas. Enggak dong, enggak. Enggak, berarti ayat-ayat tertentu saja. Iya, khususnya di misalnya ya kayak kaidah-kaidah umum itu ya, ketika menjelaskan kapan imalah, kapan misalnya hak kinayah itu dibaca ada silahnya, ilaihi yurja'un, dan seterusnya di bagian-bagian itu, nggak semua. Terus Rasul Utsmani itu berarti udah tercampur as-sab'atu ahruf. Jadi gini, Rasul Utsmani ketika Sayyidina Utsman mengumpul, nanti sebenarnya di bagian akhir disebutkan juga Sayyidina Utsman itu ketika ngumpul. Jadi kan gini, Quran itu sudah selesai di zamannya Sayyidina Abu Bakar. Pertama zaman Sayyidina Nabi itu udah ditulis, tapi belum dikumpulkan satu mushaf. Dikumpulkan satu mushaf itu di zamannya Sayyidina Abu Bakar. Lah terus di zaman Sayyidina Utsman itu ngapain lagi? Nah, di zaman Sayyidina Utsman itu beliau Quran yang sudah dikumpulkan zaman Sayyidina Abu Bakar itu ditahrir lagi, kemudian dieliminasi tulisan-tulisan yang sifatnya tafsiriyah, tulisan-tulisan yang bukan mushafnya Sayyidina Abu Bakarnya ya. Jadi ketika Sayyidina Abu Bakar itu sudah buat satu mushaf, itu masih banyak beberapa sahabat lain itu punya mushaf pribadi. Nah, mengetahui ini maka Sayyidina Utsman itu nulis satu mushaf untuk lebih mungdobit, agar lebih jelas. Sehingga beliau pengen jangan sampai ada orang yang punya mushaf pribadi, karena di dalam mushaf pribadi itu ada ayat yang sudah dinasakh tapi oleh beberapa sahabat masih tercantumkan. Di mushaf pribadi itu ada ayat Quran yang disertai dengan tafsirannya. Di antaranya mushafnya Sayyidina Ibnu Abbas. Itu ada ayat yang disisipi oleh tafsirannya Sayyidina Ibnu Abbas sendiri. Lah Sayyidina Utsman itu nggak pingin mushaf ada gitu-gitunya. Pokoknya mushaf itu harus bersih dari riwayat-riwayat tafsir-tafsiran, harus bersih dari ayat-ayat yang sudah dinasah dan seterusnya. Maka belum buat qiraah itu buat Al-Qur'an mushaf itu, dan di situ sudah dicantumkan qiraah sab'atu ahruf. Jadi ditulis sudah Jadi begini ya. Sab'atu ahruf itu kan cuman cara bacanya, bukan tulisannya. Jadi tulisannya itu satu hal, membaca tulisannya itu bisa pakai sab'atu ahruf. Contohnya contoh yang tadi ada yang li amanah sama ada li amanah, itu kan tulisannya juga beda. Ya, jadi gini. Tulisan Rasul Utsmani itu pertama punya cara penulisan khusus. Cara penulisannya sebagaimana dulu Nabi mengajarkan tim-tim penulisnya itu untuk nulis
Nulis apa? Rasam Utsmani. Jadi Nabi ketika turun wahyu, terus kemudian disuruh nulis kan. Lah, tim-tim penulisannya itu nuliskan hurufnya itu juga sebagaimana yang disuruh oleh Nabi. Tulisannya begini nih, dan seterusnya. Seperti yang diajarkan malaikat Jibril. Dan kamu nggak bisa kan Nabi nggak bisa baca tulis. Ya, Nabi dikasih tahu malaikat Jibril bahwa tulisan ini sudah benar, atau keliru dikasih tahu dari malaikat Jibril. Dan kemudian dibacakan kepada Nabi. Oke. Ketika disalin ke mushafnya Sayyidina Utsman, ada macam-macam tulisan-tulisan. Dikumpulkan jadi satu. Ala kulli hal ringkasnya, setahu saya mushafnya sejauh yang saya baca, mushaf Rasam Utsmani itu kemudian disalin menjadi beberapa salinan. 5 atau 7 atau 6 begitu saya lupa. Lah di tiap salinan itu, salinan Rasam Utsmani itu ada 6 atau 7 itu ada beberapa itu yang ada tulisannya pakai alifnya, ada yang nggak pakai alifnya. Ada yang terus kemudian ada wawunya, ada yang nggak ada wawunya. Disebarlah itu mushaf itu di Basrah, ada yang di Madinah, ada yang di Mekah, ada yang di Basrah, ada yang di Kufah dan seterusnya tersebar. Dan apapun qiraah, asal qiraah itu masih cocok dengan salah satu dari Rasam Utsmani yang sudah tersebar itu diterima. Berarti kesimpulannya Rasam Utsmani itu pada waktu itu penulisannya juga beda, agak beda, ada ya. wawu, ada alif gitu kan. Dan penulisan itu sesuai dengan riwayat. Ya. Penulisan itu sesuai dengan riwayat. Ya ada beda-bedanya. Dikit beda-bedanya. Dan itu tadi ya, bedanya itu rata-rata cuman ada yang penambahan wawu itu cuman di beberapa ayat aja kok. 2 atau 3 saya lupa. Ada itu. Itu termasuk riwayat mutawatir juga. Masuk qiraah mutawatir. Ada yang ada wawunya, ada yang nggak ada wawunya, ada yang ada alifnya, ada yang nggak ada alifnya. Itu masuk riwayat mutawatir tapi hanya di beberapa ayat saja. Rata-rata jarang sekali penambahan wawu alif itu jarang sekali. Rata-rata bedanya cuma di cara baca aja. Oke. Al-madzhabu tsani sekarang mazhab yang kedua. Innal murada bil ahruf as-sab'ah sab'u lughatin min lughati qabail al-arab al-fasihah. Nah, ini di sab'atu ahruf itu menurut mazhab yang kedua itu nama kabilah, 7 kabilah Arab. Wa dzalika li anna al-ma'na al-asli lil harfi wal lughah. Karena makna asal dari kata-kata huruf itu lughah. Fa anzalallahu ala sab'ati lughatin mura'iyan ma bainaha minal fawariq allati lam ya'lufha ba'dul arab. Sehingga memang Al-Qur'an menurunkan lafaz-lafaz atau bacaan-bacaan Al-Qur'an sesuai dengan perbedaan-perbedaan cara baca orang Arab yang mereka lam ya'lufha ba'dul arab, yang sebagian orang Arab tidak terbiasa membaca dengan bacaan semacam itu. Fa anzalallahu al-Qur'an bima ya'lufu wa ya'rifu haula'i wa haula'i min ashabil lughat. Sehingga Allah menurunkan Quran atau cara baca Quran yang ya cocok atau biasa dengan bacaan-bacaannya mereka ini ashabul lughat. Nanti akan dijelaskan siapa itu ashabul lughat. Hatta nazala fil Qur'an minal qiraat ma yasulu ala jullil Arab, sehingga kebanyakan orang Arab kemudian menjadi mudah membaca Al-Qur'an. In lam yakun kullum, kalau enggak semuanya malahan. Ya, semuanya atau sebagian besar. Wa bidzalika kana Al-Qur'an nazilan bilisani Quraisyin wal Arab kama qala Imam Al-Bukhari. Makanya Quran itu turun bukan hanya pakai lughah Quraisy saja, tapi Arab lughahnya orang Arab secara umum. Dan kabilah Arab itu bukan cuma kabilah Quraisy. Nah, wa qala jama'at minal ulama inna hadhil lughat hiya lughat. Nah, ini apa lughat apa aja? Lughat Quraisy, Hudzail, Tamim, Azad, Azdi, Rabi'ah, Hawazun atau Hawazan, Sa'ad bin Bakar. Ada 7. Walhasil ringkasnya anna hadzal madhhabain aqwa ma qila fi tafsir haqiqatil ahruf as-sab'ah. Dua madhab ini adalah dua madhab yang paling kuat dalam mentafsiri hakikat ahruf as-sab'ah itu. Wala khilafa bainahuma fin natijah. Ringkasnya itu tadi yang saya bilang. Sebetulnya natijahnya, kesimpulan akhirnya itu nggak ada khilaf antara madhab pertama dan madhab kedua. Kenapa? Li'anna ahadahuma yubayyin aujuhil khilaf. Karena salah satu dari keduanya itu cuman menjelaskan sisi-sisi ikhtilafnya saja. Wathani, yang pertama itu dia, ahaduhuma. Yang pertama itu menjelaskan aujuhul khilaf, sisi khilafnya. Wathani ma tangtabiqu alaihi hadil aujuh min lughatil Arab. Nah, yang kedua menjelaskan perbedaan-perbedaan itu cocok dengan lughat Arab yang mana. Oh, yang ini cocok dengan lughat Arab yang Bani Tamim, yang ini cocok dengan lughat Arab yang Quraisy dan seterusnya. Yang satu menjelaskan dari sisi aujuhul khilaf, yang satu menjelaskan dari sisi ma yang tabiqu alaihi hadhil aujuh min lughatil Arab. Wa huma yuhaqqiqani ma waradat bihi al-ahadits min nuzul Quran ala sab'ati yuqra'u biha. Dan dua-duanya memastikan bahwa hadis-hadis atau membenarkan hadis-hadis yang menyatakan bahwa Al-Quran itu turun dengan sab'atu ahruf.
Ainal ahruf as-sittah. Lalu mana huruf 6 huruf lainnya itu mana? Selama ini yang kita bacakan cuma 1 kayaknya. Mana yang 6 yang lain itu mana? Dzalika ma tabayyana bil adillah min haqiqatil ahruf as-sab'ah wal qaul as-sahih fiha alladhi yajibu alla yakhruja anhu al-bahith fa aina hiya al-ahruf as-sab'ah. Hal ma yaqra'u bil muslimun minal qira'at al-yaum yashtamilu al ahruf as-sab'ah wa yuhaqqiquha. Apakah yang qira'ah yang sekarang dibaca, yang di azhar setiap tarawih dibaca ganti-ganti qira'ah itulah qira'ah sab'atu ahruf? Aw annahu harfun wahid, atau itu sebenarnya 1 huruf saja? Wa aina hiya as-sittah al-baqiyah idzan. Lah kalau emang itu 1 huruf, lalu 6 huruf yang lain mana? Yarul muhaqqiqun, para muhaqqiq mengatakan fi hadzal maudhu' kal Imam Al-Baqillani wa ghairihi annal ahruf as-sab'ah baqiyah, bahwa sab'atu ahruf itu sampai sekarang masih ada. Wa annal masahif al-Utsmaniyah allati istangsakhaha Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qad ishtamalat 'alal ahruf as-sab'ah jami'an. Nah, ini yang saya bilang tadi. Bahwa mushaf Rasul Utsman itu sudah mengumpulkan seluruh sab'atu ahruf itu. Gimana penjelasannya? Ini penjelasannya. Wa hadhi ibaratul Imam Al-Muhaqqiq Abu Bakar Al-Baqillani. Ini penjelasan seorang imam muhaqqiq Al-Baqillani, tulqi dhaw sati'an 'alal qadiyah. Beliau memberi titik terang pada masalah ini. Qala rahimahullah radhiyallahu anhu wa radiya anhu lam yaqsud Utsman qasd Abi Bakar fi jam'i nafsil Quran baina lawhain. Jadi tujuannya Sayyidina Utsman itu tidak sama seperti tujuannya Sayyidina Abu Bakar ketika mengumpulkan mushaf. Kalau Sayyidina Abu Bakar memang tujuannya mengumpulkan aja. Kalau Sayyidina Utsman tujuannya beda. Wa inna ma qasada jam'ahum 'alal qira'at ats-tsabitah al-ma'rufah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sejak awal memang tujuannya untuk mengumpulkan bacaan, model-model bacaan yang sudah bisa dipastikan itu bacaan itu dari Nabi. Wa ilgha'i ma laysa kadzalik, dan membuang bacaan-bacaan yang tidak berasal dari Nabi, enggak ada sanadnya. Nah, enggak ada bukti bahwa itu dari Nabi. Wa akhdhum bi mushafin la taqdima fi wa la ta'khir wa la ta'wil athbata ma tanzil wa la maqsud tilawatihi kutiba ma muthbati rasmihi wa mafrud qiraatihi wa hifdhi. Jadi beliau membuang hal-hal yang tidak ada itu tadi, tidak ada sanadnya dari Nabi, bahwa itu yang ada takdim takhirnya. Kok ini kok di mushafmu kok diawalkan diakhirkan, padahal di mushaf-mushaf lain sahabat-sahabat yang ada sanadnya di awal diakhirkan. Lah kamu mana sanadnya? Enggak ada, enggak dimasukkan. Ada takwilan-takwilan yang oleh beberapa sahabat dimasukkan ke dalam Quran, dibuang sama Sayyidina Utsman. Hal-hal yang aslinya ayat-ayat sudah dinasah kok masih dimasukkan di mushaf sama sahabat, dibuang sama Sayyidina Utsman. Sehingga di Quran itu hanya ayat-ayat yang sudah jelas ada syaratnya dari Nabi, mutawatir, yaitu tadi. Dan tidak ada ayat yang dinasah kecuali mansukhul hukm wa baqa'ut tilawah. Li'annal qaum indana lam yakhtalifu fi hadhil huruf al-masyhurah an Rasulillah SAW allati lam yamut hatta allama min tini annahu aqra'a biha. Jadi para ulama itu tidak berselisih bahwa huruf-huruf ini, yakni sab'atu ahruf yang masyhur itu semuanya dari Nabi. Kok bisa begitu? Karena kita meyakini bahwa Nabi tidak wafat kecuali Nabi tahu bahwa semua model bacaan sudah diajarkan kepada umatnya. Wa sawwabal mukhtalifina fiha, dan Nabi membenarkan orang-orang yang berselisih dalam membaca Quran. Wa inna makhtalafu fi qiraatin, ya, wa inna ma ikhtalafu fi qiraatin wa wujuhin akhar lam tathbut anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa lam takum biha hujjah. Jadi para ulama ya hanya berselisih, ini qiraah-qiraah yang enggak jelas sanadnya dari Nabi ini gimana nih, diterima enggak? Ya jumhur ulama matan tolak udah, enggak ada hujahnya, tolak aja udah. Wa kana tajiu maji al-ahad wa ma la ya'lam wa ma la ya'lam thubutu wa sihhatu wa kana minhum may yaqra'u ta'wil ma'at tanzil. Nah, ini yang saya bilang tadi. Sehingga qiraah-qiraah yang tidak punya sanad mutawatir itu dianggap riwayat ahad, enggak diterima. Dan beberapa orang sahabat itu ada yang apa? Ada yang membaca Quran plus takwilnya. Contoh nahwu qauluhu was-shalatul wusta wa hiya shalatul asr. Syuf. Ada mushaf sahabat yang ayatnya berbunyi was-shalatul wusta, kan kita kan was-shalatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Ini enggak ada tafsirnya dulu. Was-shalatul wusta wa hiya shalatul asr wa qumu lillahi qanitin. Lo gitu. Lah was-shalat wa hiya shalatul asr ini tafsir, tapi dimasukkan ke dalam Quran. Itu kayak tafsir tahlili gitu kira-kira. Kayak tafsir tahlilinya. Nah, itu dibuang sama Sayyidina Utsman. Fa'in fa'u fihinna, kan kita kan cuma fa'in fa'u fa'innallaha apa ghafurur rahim ya. Nah, di sini fa'in fa'u fihinna, ada kata-kata fihinna. La junaha alaikum an tabtagu fadlan min rabbikum fi mawasimil haji. Loh, ini fi mawasimil haji ini apa? Nah, ini dibuang sama Sayyidina Utsman. Famana Utsman min hadzal ladzi lam yathbut wa lam taqum al-hujjah bi wa ahraqahu. Bahkan dibakar itu mushaf itu semua sama Sayyidina Utsman, dibakar. Waqdum bil muta'ayyan al-ma'lum min qira'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya mengambil
bacaan-bacaan riwayat-riwayat yang muta'ayyan jelas al-ma'lum diketahui dari bacaannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-faslu sadis asyar, pembahasan yang ke-16 al-qiraat wal qurra. Kita baca sebagian aja. Ya. Itu bukan Nabi menyesuaikan logat kaumnya itu. Jadi kaum ini menyesuaikan logat mereka, kaum ini menyesuaikan logat mereka. Tadi kan hadisnya jelas di awal tadi. Jadi pertama-tama malaikat Jibril itu menurunkan satu lughat. Terus Nabi keberatan, wahai Jibril, ini umat saya keberatan nih kalau cuma satu lughat. Tolong turunkan lagi. Malaikat Jibril turun lagi, pakai lughat kedua. Terus sampai lughat ke-7. Makanya tadi bahasanya sejak awal semua lughat-lughat atau sab'atu ahruf itu memang kata Nabi hakadha unzilat. Ya begini diturunkan kepada saya. 7 lughat. Berarti prakteknya waktu itu Rasul itu ke kaum ini pakai lughat yang kaum ini gitu. Pakai kaum. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi kaumnya itu datang kepada Nabi baca Quran, terus habis itu Nabi kaumnya ini, ya Rasulullah itu sulit kita mengucapkan semacam itu, terus Nabi doa sama malaikat Jibril diturunkan, kemudian dibacakan untuk mereka. Bisa jadi seperti itu. Ta'riful qiraah, definisi qiraah. Al-qiraah fil lughah masdar li qara'ah. Qiraah itu masdar dari kata-kata qara'ah, fi'il madhi qara'ah. Wa fil istilah al-qiraat ilmun bi kaifiyati ada'i kalimatil Qur'an wa ikhtilafiha bi azwin naqilah. Qiraat adalah ilmu yang menjelaskan tentang tata cara mengucapkan atau membaca kalimat-kalimat dalam Al-Qur'an, wa ikhtilafiha dan perbedaan-perbedaan cara bacanya bi azwin naqilah, tentu saja dengan sanad. Bi azwin naqilah maksudnya dengan sanad. Wa qauluhum kalimatul Qur'an, perkataan dalam definisi kalimatul Quran adalah ai kalimatun kalimah, jadi kalimat per kalimat. Ini bukan cuman satu ayat, 2 ayat, enggak ya, kalimat, betul-betul kalimat per kalimat. Di Quran itu mutawatirnya bukan cuman secara umum, enggak, kalimat per kalimat mutawatir itu. Min awal Quran ila akhir, dari bismillah, baknya bismillah sampai sinnya minal jinnati wan nas. Itu semua apa? Mutawatir. Bibayani ma yang dari jutah taqa'idatin amatin, plus menjelaskan apa-apa yang masuk dalam kaidah umum. Misalnya kaidah umum ya, misalnya Imam Ibnu Katsir, pokoknya setiap ada hum dibaca pakai silah humu dan itu kaidah umum. Wa ma huwa halah khosoh, dan juga keadaan-keadaan khusus dalam membaca Al-Qur'an, misalnya mithlus sukut al-latifah, seperti saktah ala iwaja qayyima. Kenapa bacanya enggak iwajang qayyima? Enggak, itu saktah, keadaan khusus. Nah, itu juga mutawatir itu. Itu juga mutawatir. Sanad saktah itu juga mutawatir. Wa qauluhum bi'azwin naqilah. Maksudnya bi'azwin naqilah itu apa? Ai anna hadzal ilm, maksudnya ilmu ini, ilmu qiraah itu tsabitun bin naqli tsabit al mutawatir, itu jelas dinukil secara tsabit, secara mutawatir anin Nabi SAW, la masdar lahu siwan naql wa talqin asy-syafahi. Tidak ada sumber bacaan-bacaan qiraah kecuali harus nukil dari guru, ditalkinkan oleh guru, dan syafahi baca langsung di hadapan guru. Sehingga wal mukri, siapa itu mukri? Mukri adalah al-alim bil qiraat, orang yang alim tentang qiraat, alladzi rawaha, yang ia meriwayatkan bacaan qiraahnya musyafahatan, secara syafahi, secara lewat langsung, mulut langsung, bit talaqi, dan dengan cara talaki, dia dapat itu dari gurunya, an ahliya, ini gurunya yang ahli qiraah, ila ayya belughan Nabi, sampai nanti guru-gurunya sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Maka falau hafadhu kitab at-taisir, kalau ada orang menghafal kitab at-taisir, yakni kitab qiraah at-taisir itu, ada orang hafal kitab itu, fil qiraat masalan, misalnya, falaisa lahu ay yaqra'a bima fihi, dia enggak boleh membaca lafaz-lafaz yang ada dalam mushaf taisir itu, in lam yushafihhu man syawwafahu bihi musalsalah. Dia nggak boleh membaca qiraah kecuali dia sudah pernah membacanya dari gurunya lewat musyafahah, mulut ketemu mulut, didengarkan oleh gurunya musalsal sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Dibaca qiraah itu harus ada sanadnya. Nggak boleh tiru-tiru aja. Saya bisa kok baca mushafnya mushafnya Imam Warsh, bisa saya tak baca sendiri, nggak boleh. Haram ya akhi, haram. Hah? Kita udah berguru. Gimana? Oh, waktu itu challenge aja kalau antum nyoba. Bisa Oh ya. enggak, itu ya itu challenge. Enggak, saya kan cuman ngomong itu kan guyon aja. Saya cuman, ayo coba kamu bisa nggak baca? Kalau bisa. Nah, itu cuman guyon. Tapi hukum asalnya nggak boleh. Qiraah apapun, termasuk qiraah hafaz. Harus ngaji sama Iya. guru. Makanya kita kan sejak kecil itu kan ngaji kan. Walaupun kamu misalnya, loh tapi saya nggak ngerasa saya cuma diajari sama ibu saya, loh iya ibu kamu itu kan diajari sama gurunya. Diajari sama guru itu talaki itu kayak gitu.
Apalagi itu jangan bayangkan berarti saya harus mondok dulu, enggak. Kalau ibumu dulu pernah ngaji sama siapa guru TPQ-nya di madrasah, di mana aja? Termasuk di YouTube juga. Kan orang YouTube kan belajar sama gurunya juga. Ini repot. Repot ini. Ya ini repot. Begini. Untuk masalah qiraah sebaiknya jangan. Walaupun beberapa ulama mengatakan bahwa ngaji lewat YouTube itu yo bisa-bisa aja. Misalnya kayak Habib Umar itu pernah mengatakan bahwa siapapun yang misalnya mendapatkan sanad saya dari YouTube itu sama beliau dibolehkan, misalnya begitu. Tapi untuk dalam masalah qiraah, untuk hati-hati jangan. Nah, li'anna fil qiraat asya' la tahkum illa bis sama' wal musyafah. Karena dalam qiraah itu ada ada hukum-hukum yang tidak bisa kamu tetapkan cara bacanya kecuali dengan sama' wal musyafah, dengan mendengar dari guru, kemudian kamu memperdengarkan bacaanmu kepada guru dan gurumu mengakui bacaan itu, membenarkan bacaan itu. Dhabitul qiraah al-maqbulah. Sekarang dhabit dari qiraah yang diterima. Walamma kana an-naqlu bi'azwin naqilah yakhtalifu quwwatan wa dha'fan bihasabi halin naqilah faqad ihtajal amr ila dhabitin tamayyaza bil qiraah al-maqbulah wa ghairil maqbulah. Nah, karena yang namanya sanad itu azwun naqilah, sanad itu yaktalif quwwatan wa dha'fan. Ada sanad itu yang sahih, kuat, ada yang dhaif. Bihasbi halatin naqilah, sesuai dengan keadaannya si naqil ini. Faqad ihtajal amr ila dhabitin. Maka harus ada dhabitnya. Tamayyaza bil qiraah al-maqbulah ghairil maqbulah, yang menjelaskan bahwa ini qiraah diterima, ini qiraah yang enggak diterima. Waqad dhabata ulama'ul qiraat al-qiraah al-maqbulah biqaidatin masyhurah muttafaq 'alaiha. Bayyanahum. Wahya. Jadi para ulama sudah membuat dhabit-dhabit qiraah apa yang diterima dan qiraah apa yang tidak diterima. Kira-kira dhabitnya semacam ini. Dhabitnya adalah kullu qiraatin wafaqat al-arabiyyah walau biwajhin wa wafaqat rasma ahadil masahif walau ihtimalan wa sahha sanaduha fahiyal qiraah as-sahihah. Ada 3 syaratnya. Pertama, kullu qiraatin, setiap qiraah yang wafaqat al-arabiyyah walau biwajhin, yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab meskipun salah satu sisi kaidah saja. Misalnya kaidah bahasa Arab ada khilaf antara Basriyun dan Kufiyun. Kok cocok dengan Kufiyun? Enggak apa-apa diterima. Wa wafaqat rasma ahadil masahif. Syarat yang kedua, harus cocok dengan salah satu mushaf Rasm Utsmani. Yang saya bilang tadi, Rasm Utsmani ada beberapa. Walau ihtimal, meskipun secara kemungkinan. Ya, kemungkinannya memang Rasm Utsmani di sini ada alifnya, yang ini enggak ada alifnya, misalnya begitu. Yang ketiga, sahha sanaduha. Sanadnya sah mutawatir. Fahiyal qiraah, itulah qiraah yang sahih, benar. Wa yatabayyan min hadzal dhabit thalathatu syurut, maka dari sini jelas ada 3 syarat. Yatawaqqafu qubul qiraah, yang mana diterima atau tidaknya qiraah itu bergantung pada syarat-syarat ini, ala ijtima'iyya kulliha, dan harus 3-tiganya harus kumpul. Salah satunya hilang enggak diterima. Salah satunya enggak ada enggak diterima. Asyartul awal, syarat yang pertama, muwafaqatul arabiyyah walau biwajhin, harus cocok dengan bahasa Arab meskipun di satu wajah i'rab saja, atau satu sisi kaidah bahasa Arab saja. Wa ma'na hadzal syarat an takunal qiraah muwafaqatan liwajhin min wujuhin nahwi, cocok dari satu pendapat nahwu. Walau kana mukhtalifan fi ikhtilafan la yadurru mithlu, meskipun ya ada perbedaan dalam masalah nahwu itu, asal ikhtilafnya itu bukan ikhtilaf yang sampai parah gitu loh. Fala yasihu mathalan al-i'tirad ala qiraati Hamzah, maka kita enggak boleh membantah qiraahnya Imam Hamzah, di mana Imam Hamzah membaca ayat wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham bijarril ahkam, bijarri al arham. Kita kan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama, innallaha nasab, karena atofnya ke Allah. Ittaqullaha wattaqu al arhama, kira-kira begitu. Kalau beliau jar bihi wal arhami, atofnya ke hak dhamir, bi annahu atfun ala dhamir, ataf kepada dhamir al majrur yang dijarkan biduni i'adadil jar. Wa huwa khilaf madzhabil basriyin. Jadi mazhab ulama Basrah, mereka mengatakan ketika ada satu kalimat kok kamu atofkan ke dhamir, ke isim-isim dhamir, maka harus i'adatu harfil jar. Jadi bacanya secara kaidah nahwu ya, kalau emang atofnya ke bihi, ke hi-nya itu, maka harusnya bacanya wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wabil arham. Harus i'adatu harfil jar. Itu menurut pendapat Basrah. Tapi li'anna naqul innal kufiyyin yujizuna mithla hadzal atfi wa hakadha. Orang-orang ulama-ulama Kufah yang Kisai misalnya, di antara ulama Kufah, pionir ulama Kufah, membolehkan atof kepada isim dhamir tanpa i'adatu harfil jar.
Asyaratu tsani, syarat yang kedua, muwafaqatu khatti ahadil masaif walau ihtimalan. Cocok dengan salah satu mushaf Utsmani walau meskipun ihtimalan kemungkinan-kemungkinan. Wa dzalika annan nutqa bil kalimah qad yuwafiqu rasmal mushaf tahqiqan idza kana mutabiqan lil maktub wa qad yuwafiqu ihtimalan aw taqdiran bi'tibari ma arafna anna rasmal mushaf lahu usulun khassah bihi tusmahu bi qiraatihi ala aktsar min wajhin. Jadi begini. Mengucapkan satu kalimat dalam Al-Quran itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, memang betul-betul apa yang kamu ucapkan itu cocok dengan tulisan dalam mushafnya. Satu. Kemungkinan yang kedua, ada kalanya cocok tapi cocoknya ihtimalan. Maksudnya ihtimalan itu apa? Penulisan Rasul Utsmani, mushaf Rasul Utsmani itu tidak sama seperti penulisan bahasa Arab pada umumnya. Penulisan bahasa Arab pada umumnya itu misalnya ketika menulis kata-kata muslimati, gimana nulisnya? Mim, sin, lam, mim, alif, ta, kan begitu. Mushaf Rasul Utsmani alifnya nggak ada, mim, sin, lam, mim, langsung ta, nggak ada alifnya. Nah, ada beberapa penulisan semacam itu. Sehingga apalagi zaman dulu tambah nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya dan seterusnya. Maka ada kemungkinan memang Sayyidina Utsman itu sejak awal menulis mushafnya, pertama sesuai riwayat itu ya, dan kedua menulis mushafnya itu ditulis supaya bisa memasukkan berbagai macam kemungkinan bacaan dengan satu tulisan. Seperti Maliki Yaumiddin, mim, lam, kaf, Maliki. Itu bisa dibaca Maliki, pendek mimnya, bisa dibaca Maliki. Karena Nabi dulu membacanya pernah panjang, pernah pendek, maka Sayyidina Utsman ketika itu memerintahkan untuk menulis tanpa alif. Supaya bisa orang membacanya nanti pendek sesuai dengan lafadznya, bisa bacanya panjang dengan diihtimalkan, dimungkinkan di situ ada alif muqaddarah. Dikira-kirakan di atas mimnya itu Maliki Yaumiddin gitu. Kalau tulisnya pakai alif nanti nggak bisa baca pendek. Nah, kalau tulisnya pakai alif nanti nggak bisa baca pendek. Walaupun mushaf-mushaf zaman sekarang beberapa sudah pakai apa namanya? Kira-kira KBBI-nya Arab lah. Tulisan yang sudah disempurnakan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi sesuai dengan KBBI atau sesuai dengan apa namanya istilahnya? Penulisan itu harus sesuai dengan apa? Penulisan yang sudah disempurnakan itu loh. EYD. Nah, ejaan yang disempurnakan. Pakai EYD-nya Arab. Maliki yo ada, kalau panjang yo ada alifnya. Muslimati yo nanti kalau kamu lihat di ini ya Quran yang Kamus Arab Indonesia itu di bagian akhirnya itu sudah EYD itu. Udah EYD. Tapi itu yo mengandung masalah juga kalau misalnya dijadikan mushaf pegangan. Ya, maka mushaf-mushaf yang kalau kamu lihat mushaf-mushaf yang nasional atau bahkan internasional, misalnya cetakan-cetakan Saudi itu tulisannya masih apa? Tulisan Rasul Utsmani. Masih sesuai dengan Rasul Utsmani. Misalnya dzalik, contohnya apa? Contohnya Maliki Yaumiddin yang saya bilang tadi. Rusimat mim lam kaf biduni alif fi jami'il masahif. Di semua mushaf ditulis tanpa alif. Faman qara'a Maliki Yaumiddin biduni alif muwafaqan li rasmi tahqiqan. Jadi kalau orang yang baca mimnya pendek, maka itu cocok secara tahqiq dengan tulisan Maliki Yaumiddin. Waman qara'a Maliki mimnya panjang fa huwa muwafiq takdiran. Nah, ini cocok tapi secara takdiri. Lihat fi hadil alif minal khatti ikhtisaran, karena barangkali memang alifnya dibuang untuk ikhtisar. Asyaratu tsalits, syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah sihhatus sanad, sanadnya harus sahih. Wa huwa ayyarwiyal qiraah, meriwayatkan qiraah adlun dhabitun, yang meriwayatkan harus orang adil, dhabit an mithli, ini ya syarat hadis sahih. Ila Rasulullah SAW min ghairi syudzudin wala ilah, ndak syad ada ilahnya. Wa yashtaratu fi hadhil qiraah an tanala thiqata a'immatil qurra ad-dhabitin. Dan qiraah ini harus mendapatkan jaminan kepercayaan atau kepastian dari para imam-imam qiraah yang dhabit, bihaitsu takunu masyhurah ladaihim mutalaqahu bil qabuli indahum. Para ini qiraah ini harus masyhur di kalangan ulama-ulama ahli qiraah dan mereka semua menerima qiraah tersebut. Waqat yatasa'al man lam yatama'an haqiqatal masalah. Barangkali ada yang bertanya, orang yang belum ngerti jelas masalahnya tanya, kaifa yakfi liqabulil qiraah sihhatas sanad ma'an al-Qur'an la yathbutu illa bitawatur. Bagaimana bisa kita menerima qiraah yang sanadnya sahih saja? Kan sahih itu kan belum tentu mutawatir. Sahih itu kan ya sesuai dengan kriteria hadis sahih. Hadis ahad pun yang sahih banyak. Padahal syarat Quran itu mutawatir. Wal jawab an hadzat tasaul min aujuin katsirah. Cara jawabnya ada banyak cara, tapi naktafi minha biwajhin.
Kita cukupkan dengan satu model jawaban. Huwa annal qiraah thabitun binaqli ahlil mantiqah kullihim. Lakin bi hukmi qanunil intikhab at-tabi'i yujadu afrad yatafawwaquna ahla asrihim hatta yakunu marja'an lahum. Wa kadzalika sya'nu haula'il qurra fa inna sanad wa in ittasala bi khabarin sahihin dhahiran lakinnahu mutawatirun fil haqiqah lidzalika qalu ishtaratu an tanala thiqatal a'immah takunu masyhurah bainahum. Oke, perhatikan. Misalnya saya tanya, qiraahnya saya baca pakai qiraahnya Imam Ibnu Katsir. Oke. Terus saya mengatakan qiraahnya Imam Ibnu Katsir ini sanadnya apa? Sahih. Karena Imam Ibnu Katsir didapat dari gurunya, dapat dari gurunya. Kalau kita lihat rijal rawinya itu semuanya dhobit, semuanya apa namanya? Rijal-rijalnya itu thiqah dan seterusnya. Sehingga kita katakan sanadnya sahih. Pertanyaannya, aduh. Ini kan riwayatnya Imam Ibnu Katsir, ini kan kenapa kita mengatakan riwayatnya Ibnu Katsir? Karena begini. Riwayat Ibnu Katsir kan sahih, tapi mutawatir enggak? Kalau kamu tanya, kan Quran syaratnya mutawatir tadi. Lah kok kamu mengatakan bahwa ini sanadnya Imam Ibnu Katsir? Lah sanad Imam Ibnu Katsir kan cuma satu, enggak mutawatir. Jawabannya gini sebetulnya. Bacaannya Imam Ibnu Katsir itu sebetulnya dibaca oleh banyak sekali orang di zamannya. Tapi kenapa kita terus nisbatkan qiraah itu ke satu orang? Jadi seolah-olah riwayat itu cuma riwayatnya Imam Ibnu Katsir. Padahal itu bacanya banyak orang. Kenapa? Karena beliau mengatakan lakin bi hukmi qanunil intikhab at-tabi'i. Jadi kata beliau sesuai dengan hukum seleksi alam. Intikhab at-tabi'i itu seleksi alam. Yujadu afrad yufawwiquna ahla asrihim. Hukum seleksi alam itu jelas mengatakan bahwa di mana-mana kalau orang itu ada banyak misalnya, ini apa namanya orang yang masuk usuluddin di apa tingkat ini ada berapa ribuan, berapa ribu, banyak lah pokoknya ya, ada 3.000 misalnya. Tapi di antara 3.000 itu yang menonjol berapa orang coba? Ya cuma beberapa aja, nggak sampai semua. Yang paling menonjol satu orang barangkali. Lah ini nanti yang satu orang ini yang kemudian bacaan apa namanya, misalnya apa orang-orang bacaannya Imam Ibnu Katsir, yang bacaannya orang-orang yang mirip dengan yang sama dengan bacanya Imam Ibnu Katsir dinisbatkan kepada satu orang yang paling menonjol, yaitu Imam Ibnu Katsir. Gitu aja. Jadi secara sanad individunya Imam Ibnu Katsir punya sanad yang sahih sampai gurunya sampai ke Nabi. Tapi kalau kita lihat secara umum, orang-orang yang baca seperti bacanya Imam Ibnu Katsir itu mutawatir. Gitu loh maksudnya. Dah. Ada pertanyaan? Allahu Akbar. Kalau mushaf yang beda-beda itu gara-gara apa bang? Kayak mushaf, ada yang mushaf pojokan, ada yang enggak pojok. Oh enggak, itu kalau itu cuman ini aja. Kalau itu cuman alasannya lebih ke bagaimana kita memudahkan orang untuk menghafal. Di mushaf pojokan itu kan sebenarnya mushaf yang digunakan untuk membagi Quran jadi 30 juz. Lah supaya mudah dihafalkan 30 juz itu setiap juznya 10 lembar. Ya kan? Setiap juznya 10 lembar. Jadi kalau orang mau ngapal Quran itu nanti gampang titenannya. Juz berapa? Oh juz 1. Juz 1-nya pojok ke berapa? Oh pojok sekian, gitu loh. Supaya mudah aja. Jadi itu ijtihadi ulama. Ijtihadi ulama. Kayak misalnya tanda-tanda waqaf, waqaf aula, terus nggak boleh, itu semua ijtihadi. Itu sejak kapan ijtihadi bikin 20 pojok? Nah, itu saya lupa itu. Karena dulu di zaman sahabat itu pembagiannya nggak kayak gitu. Pembagiannya apa? Surat tiwal, kemudian surat-surat. Kan ada 7 pembagian tuh para sahabat tuh. Kayak juznya kayak gitu dulu para sahabat. Hizibnya kayak gitu. Kalau kita terus hizibnya jadi 10 juz itu saya belum tahu ya, belum. Saya pernah baca cuman lupa. Itu yang pertama kali membuat sunnah itu siapa? Juz-juznya semacam itu. Sehingga ada beberapa juz itu yang berhentinya pas akhir juz itu nggak kurang enak. Karena emang sejak awal itu dibuat apa? Hafalan, memudahkan hafalan. Terus ada makro segala, ya kan? Ada makro, ada apa lagi? Hizib. Ya itulah. Ya. Ada lagi tapi apa lupa saya. Pembagian ya macam-macam itulah.
awal surat sajadah, ayat sajadah itu kenapa dulu Bang? Ya emang Nabi saat baca ayat itu terus Nabi sujud. Oh, Jadi ketika Nabi baca ayat itu Nabi sujud. Terus ditanya sama sahabat, ini sujud apa? Oh, baca ayat sajadah kemudian sujud. Karena ayat ini memerintahkan kita untuk sujud. Ya kan? Fasjud waqtarib. Apalagi atau enggak mungkin ayatnya bukan perintah tapi ayatnya ikhbar, memberi kabar aja, tapi di antara apa namanya? Mana ikhbar itu ada sigot-sigot itu yang kadang sigotnya ikhbar tapi maknanya amar, perintah. Kenapa? Yang nggak sujud itu orang sombong. Ayatnya tuh artinya kalau nggak sujud itu orang sombong. Nah, ya kan gitu-gitu kan. Nah, itu kan perintah kan. Sama kayak orang misalnya ada tulisan yang buang sampah di sini anjing. Itu kan berarti itu kan khobar, bukan perintah. Itu ada sigot perintahnya enggak? Itu bukan sigot amar, itu sigot ikhbar. Yang buang sampah di sini anjing. Tapi maksudnya kita tahu itu perintah jangan buang sampah di sini atau larangan jangan buang sampah di sini. Itu dicatatkan mutawatir gitu. Apa? Rekaman Nabi sujud itu kan itu direkam sama sahabat. Itu mutawatir atau ahad aja atau gimana? Saya kurang ini ya. Kurang tahu itu. Ahad aja ya kali. Saya kurang tahu. Karena beberapa ayat sajadah itu ulama hampir semua sepakat kecuali di beberapa ayat aja. Ada 1 atau 2 ayat gitu yang diperselisihkan para ulama. Kalau nggak 1 2. Tapi lainnya ulama sepakat itu ayat sajadah. Bisa jadi mutawatir juga, bisa jadi loh ya. Tapi saya kurang tahu. Saya masih bingung sih apa pembagian sabaat ahruf gitu. Berarti ada 7 huruf kan. Berarti imam qiraat ini dia nyampur-nyampur ya? Ya, nyampur-nyampur betul. Ya. Makanya kalau kamu lihat qiraahnya Imam Ya'qub, maksudnya susah juga jelaskan yang ini ya. 7 qiraah itu ada antar satu qiraah dengan satu yang lain. Ya, saya membahas yang qiraah sab'ah ya. Antar satu qiraah dengan qiraah yang lain itu ada yang mirip-mirip bacaannya. Mirip-mirip. Tapi yang saya pahami 7 qiraah ini setidak-tidaknya kalau kita gabungkan semuanya itu sudah memasukkan sab'atu ahruf. Tapi saya nggak mengatakan bahwa 7 qiraah inilah sab'atu ahruf, enggak. Keliru itu. Tapi 7 qiraah ini mengandung sab'atu ahruf seperti ibdal, seperti perbedaan i'rab. Itu loh yang kita sebutkan tadi loh. Atau enggak seperti bacaannya Imam Bani Hudzail, bacaannya Bani Tamim, bacaannya Quraisy dan seterusnya itu sudah tercantum dalam sab'atu qiraah sab'ah ini. Nanti kalau kamu lihat 3 qiraah yang lain, 3 qiraah yang genap 10 qiraah itu, 3 qiraahnya Imam Ya'qub dan seterusnya itu rata-rata qiraah mereka itu kebanyakan mirip-mirip sama dengan di salah satu dari atau campuran dari 7 qiraah ini. Mirip-mirip. Tapi yang jelas qiraah sab'ah itu semuanya bersumber pada mushaf Utsmani. Rasul Utsmani Pasti, sama, gitu. ya, pasti jelas. Cuman cara bacanya ya. Ha-ha. Paham Rizky? Karena nanti masalah qiraah ini jadi jadi titik yang diserang oleh orientalis juga. Saya kadang-kadang ragu sama Imam Budu. Kok beda ya berarti? Kacau. Ada tambah-tambahan ini bener kan? Sama Nabi dipukul dadamu ya. Enggak, bedanya itu bukan beda cara baca satu kalimat gitu, tapi Ya. beda susunan kalimat. Ya, memang ada satu ayat itu yang satu kathiro, tapi Imam Warsh pakai kathiro atau kathiro, Ya. beda itu kan udah beda banget ya kathiro sama kathiro. Ya karena kan nggak ada titiknya waktu itu. Oh. Nggak, ini beda Tapi apa? gimana nih? Yang apa? Beda susunan kalimatnya, ada tambahan apa gitu di kalimatnya. Jadi Itu. ada tambahan satu nyempil satu kalimat. Ah. Gitu. Ini nggak salah baca atau memang saya? Enggak. Saya Saya apa namanya? Kalau yang saya tahu di selama saya talaki qiraah sab'ah itu saya belum menemukan kecuali tambahan yang tambahan wawu atau fa, perbedaan wawu fa atau enggak alif panjang pendek. Kalau sampai satu lafaz itu saya belum tahu. Hah? Enggak, bukan. Jadi kemungkinannya 2 aja. Kemungkinannya itu masuk ke 3 qiraah asyroh yang belum saya pelajari. 3 qiraah asyroh itu yang belum saya pelajari atau enggak waktu ada masuk di tambahan-tambahan itu saya enggak masuk kelas. Kemungkinannya 2.
Enggak, saya ngantuk. Coba nanti saya cek. Tapi kalau Tapi bisa jadi kan tadi kan dijelaskan juga sama beliau. Ada yang tadi ada nggak yang tambahan ini? Kalau takdim takhir jelas ada ya. Kalau yang tambahan satu kalimat itu ada nggak? Ziyadah wa naqis. Iya, ziyadah wa nuqsan itu kan cuman apa namanya? Takdir wa takhir. Terus mana. Iya. Ya cuman beda wawunya aja. Beda tambahan wawu. Makanya kalau tambahan wawu ada beberapa memang dan saya tahu. Alif, wawu. min ada ya min ya. Hah? Kayak saya pernah baca ada minnya di sini. Mana? Lahum jannatin tajri min tahtiha. Nah, itu juga. Ya. Ada ya, itu ya. Saya ingat itu. Jannatun tajri ada yang langsung tahtahal anhar, yang ada yang min tahtihal anhar. Itu saya pernah. Ya, saya kalau itu saya pernah. Wah, Nambah kali. kira satu. Enggak, mereka mungkin jelas, pasti mungkin. Mesti mungkin. Kalau salah mesti di belakangnya udah dikasih tahu. Itu kan semuanya. Karena itu kan itu kan orang-orang hafid semua itu. Saya salah dengar ya. Saya salah dengar. Nah, tapi emang ya kalau ini apalagi yang salah wah. Emang jauh banget bedanya kalau. Coba nanti saya cari. Itu belajar kilat itu memang harus belajar sejak dari awal kita belajar Islam atau gimana kan? Gimana? Maksudnya, kan saya sekarang di Azhar. Hah. Itu belajar kilat tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Lah, terserah. Itu Ente baru lahir langsung belajar qiraat aja boleh. Iyalah. Enggak usah baca fikih dulu. Nggak usah, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Iya, belajar aja. Belajar yang penting talaki. Ya kayak ente, gini loh, kayak ente. Ente baca qiraat hafiz itu harus paham fikih dulu nggak? Oh, itu kan kayak memang pokok kan. Loh, semua qiraat pokok, Dul. Loh, semua qiraat itu pokok. Oh, ada yang gitu. Nggak ada yang lebih tinggi. Semua qiraat itu sama saja, semuanya mutawatir. Oh iya. Semua mutawatir. Jadi kalau kamu sejak kecil boleh baca qiraat hafiz, sekarang pun kamu boleh baca qiraat yang lain asal talaki itu loh. Kuncinya di talaki, asal bacanya talaki. Nggak masalah baca qiraat. Belum paham fikih, belum paham nahwu, nggak ada soal. Tapi itu kira apa itu mirip sama semua Quran-Quran yang saya pelajari. Ya, karena Quran-Quran yang kita itu sudah disesuaikan dengan qiraat hafiz. Kalau kamu hilangkan itu ya, kalau kamu hilangkan harokatnya, itu semua qiraat bisa baca pakai itu. Kamu hilangkan harokatnya, kamu hilangkan titiknya, itu nanti semua qiraat bisa masuk ke situ. Ya kan kamu kan susah nanti bacanya. Akhirnya dikasih harokat, dikasih titik, dikasih tanda baca yang sesuai dengan bacaan hafiz. Quran Afrika guys, baca Quran Afrika ini pakai Ya, Warash. Ya. Nah, kamu baca qiraatnya Warash. Yang pakai Kalau ini. di Afrika itu saya ketemu Quran Waras. Iya. Di sini banyak dijual qiraat bacaan Warash. Oh, di sini juga Quran. Wih, enggak maksudnya ada banyak mushaf Warash banyak. Di ini loh di Play Store itu ada mushaf Warash. Di Mus Azhar Qurannya Quran Hafiz. Ya iyalah, lah itu kenapa? Ya saya kira Quran Waras itu pokok, Hafiz itu pokok. Enggak, bukan itu maksudnya. Waras itu emang qiraat hafiz itu emang menjadi kebanyakan mazhab yang pakai. enggak. Imam Syafi'i malah qiraatnya Ibnu Katsir. Imam Syafi'i itu qiraatnya malah Ibnu Katsir. Enggak. Jadi qiraat hafiz itu kenapa kok zaman sekarang jadi semua negara, hampir semua negara pakai qiraat hafiz? Ya karena memang semacam dikonstitusionalkan gitu loh. Kalau di sini emang diterangin kalau di kaidah SSH nih yang paling terkenal itu Nafi terus Kisai. Sebenarnya bukan terkenal itu. Paling asoh riwayatan. Maksudnya gini. Maksudnya asoh itu bukan berarti ini lebih mutawatir, enggak. Mutawatir itu semuanya sederajat. Maksudnya asoh itu lebih gini. Ya lebih fasih aja. Lebih apa ya? Barangkali lebih masyhur di lisannya orang-orang Arab. Nah, orang-orang Arab banyak menggunakan lughah itu. Quraisy ini kayak apa? Lughah Quraisy itu yang masuk ke salah satu dari ini 7 qiraah itu. Ada kayaknya kebanyakan di Ibnu Katsir sih, karena Ibnu Katsir itu Makki, julukannya Makki. Ya, Ibnu Katsir itu Makki. Kalau Imam Abu Amr itu Basri. Kalau Imam Nafi itu kalau Imam Hafiz itu Kufi. Ya, Kufi. Banyak yang dari Kufah. Asoh qiraat Nafi. Nah, asoh kan? Nah, asoh. Nafi Asim.
kemudian Abu Amr bisa. Tapi ada kaidah-kaidah gitu kan. Apa? Kaidah-kaidah kan terus bilang ada kaidah-kaidah ammah. Ya. Itu nyandarinnya siapa nyandarinnya? Nyandarinnya maksudnya. Saya punya apa? Jadi kaidah itu baru dibuat setelah mereka bisa baca. Mereka dengar, misalnya para sahabat dengar dari Nabi. Nanti sebenarnya di sini akan diceritakan gimana kok tiba-tiba muncul banyak qiraah itu. Ini mula-mula Nabi itu ngajari ke sahabat. Dan cara ngajarnya kan beda-beda. Kayak tadi Sayyidina Umar ternyata diajari oleh Nabi begini, Hisham bin Hakim diajari Nabi seperti itu kan, begitu kan. Nanti para sahabat ini kemudian ngajari ke, para sahabat ini berpencar ke berbagai tempat ketika terjadi futuhat segala macam. Mereka ngajari ke murid-muridnya dengan cara yang bagaimana mereka diajari oleh Nabi. Terus nanti ada beberapa bacaan itu yang sudah menyimpang dari apa namanya dulu mereka diajarkan, jadilah qiraah syadz. Atau qiraah ini tiba-tiba nggak punya sanad, akhirnya jadi qiraah syadz dan seterusnya. Lah setelah qiraah ini diajarkan, baru kemudian ketika mereka tahu oh cara bacanya begini, oh setiap ketemu hak dhamir, hak kinayah, maka ada silahnya ilaihi turja'un minhu dan seterusnya. Akhirnya dikonstitusionalkan atau dikodifikasi kaidah-kaidahnya. Pokoknya kaidahnya berarti secara umum begini. Ini cara baca saya ini yang saya dapat dari guru-guru saya sampai ke Nabi secara mutawatir. Ini kalau saya buat kaidah semacam ini, gitu loh. Kaidah itu baru dibuat setelah mereka bisa baca. Sama kayak nahwu. Nahwu itu baru dibuat ketika kapan? Nahwu itu ada ketika sebelum Nabi lahir. Jadi Nabi belum bisa baca bahasa Arab terus belajar nahwu dulu baru bisa Arab atau gimana? Ya enggak, Nabi sudah berbicara dengan bahasa Arab fusha. Kemudian orang-orang setelahnya setelah melihat kok orang-orang ajam ini banyak ngomong Arab tapi keliru, baca Arab tapi keliru, akhirnya dibuat kaidah-kaidah. Sama seperti itu. Qiraah juga seperti itu. Oh iya, berarti kalau Nabi ngajarin Quran itu nggak pernah ngajarin ke satu sahabat aja ya? Oh iya dong. Pasti rame-rame. Iya dong. Oh enggak, ada yang kadang satu sahabat, ada yang kadang rame berjamaah gitu-gitu. Kalau satu sahabat itu jadinya ahad berarti. Oh enggak. Ngajari sahabat, ngajari ke satu sahabat asal kan sahabat itu kan adil ya. Ya, jadi langsung ngajari ke satu sahabat, kemudian nanti sahabat ini misalnya Nabi ngajari ke satu sahabat. Nanti Nabi ngajari hal yang sama ke sahabat yang lain, terus 10 sahabat ini bertemu, ternyata bacaannya sama, jadi mutawatir juga. Ngajarinya nggak harus banyak orang, satu-satu juga boleh. Asalkan nanti orang ini cara bacanya ternyata cocok dengan sahabat lain yang juga pernah diajarkan oleh Nabi semacam itu dan seterusnya. Andre, sudah Riz? Mau belajar bahasa Inggris tadi. Jadi mungkin nggak sih ada cara baca Nabi yang belum sampai ke qiraat? Kalau belum yang tidak ada di qiraat, barangkali mungkin saja. Itu berarti bertentangan sama Imam Munazir. Oh enggak, nazalan dzikra itu kan cuman ininya aja. Cuman ya kayak misalnya kayak bahkan 7 qiraat. Nah, itu nanti bisa panjang kalau saya jelaskan. Tapi ringkasnya barangkali ada. Tapi itu sifatnya bukan bacaan pokok. Jadi kan gini ya. Kayak yang saya jelaskan tadi. Rata-rata 7 qiraah itu sudah mencakup semua sab'atu ahruf. Tinggal nanti kombinasinya aja. Lah barangkali ada kombinasi-kombinasi yang kemudian dimiliki oleh orang-orang lain. Tapi karena mereka nggak punya sanad yang nggak punya sanad yang mutawatir, maka ditolak. Tapi kombinasi itu barangkali, mungkin. Itu dulu pernah dibaca oleh Nabi juga. Tapi kombinasinya aja. Secara usul itu sudah tercantum dalam apa? Qiraah sab'ah. Paham nggak maksudnya? Maksudnya kombinasi. Kayak misalnya gini. Misalnya kita coba ke Fatihah ya. Di Fatihah ada kombinasi misalnya bismillah misalnya gini. Alhamdulillah ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin. Ada yang baca maliki yaumiddin. Ada yang baca ihdinas siratal ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin. Nah, Susi kan Imam Susi. Barangkali ada kombinasi, barangkali loh ya. Ini saya pakai iftirat akli aja. Barangkali ada kombinasi yang begini.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki, mimnya panjang, Maliki Yaumiddin. Kombinasinya seperti itu nggak ada di qiraah sab'ah, qiraah asyarah nggak ada. Kombinasi semacam itu di qiraah asyarah nggak ada. Barangkali kombinasi semacam ini pernah ada. Barangkali, sekali lagi, saya nggak mengatakan memastikan. Barangkali ada. Nah, cuman karena riwayatnya nggak mutawatir, akhirnya ditolak. Tapi kan walaupun kamu pakai kombinasi semacam ini kombinasi yang sudah dibaca oleh imam-imam yang lain secara terpisah. Yang sudah baca Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Yang sudah Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, Itu boleh kalau kita baca kita baca gimana? dalam sholat. Yang apa? Nanti kombinasi yang nggak ada di bawah. Oh, nggak boleh. Bahkan baca apa namanya, misal satu pojok terus pakai 5 qiraah itu kan juga nggak boleh. Itu ada khilaf sebetulnya. Ada khilaf. Satu ini langsung 5 pojok. Jadi kayak misalnya kita membaca qiraah terus pakai thoriqah jam'u. Jadi Imam Ibnu Katsir sekaligus satu ayat kita baca beberapa kali. Ini riwayat Ibnu Katsir, ini riwayat ya asal nggak sampai talfik, itu ada yang membolehkan. Itu kalau misalnya satu rakaat qiraah ini, nanti rakaat kedua pakai imam ini, itu boleh. Nggak apa-apa, nggak masalah. Bahkan di satu ayat pakai qiraah ini, nanti ayat yang lain boleh. Tapi itu nggak bagus. Itu nggak bagus. Ya nggak bagus aja. Ya kan kamu cuma pengen gaya aja kan sebetulnya. Kan orang itu kan kadang kayak gitu cuma pengen gaya aja nih. Saya udah bisa 10 qiraah nih. Saya bacakan tiap ayat ganti-ganti qiraah. Itu kan sampun nggih. Allahumma shalli afdhalas salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina wa ala alihi wa sahbihi yusallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihi al-ghafilun. Subhanallah bihamdihi.